Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ketua dan Wakil Ketua para anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat bidang infrastruktur. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kehormatan bagi saya tempat saya didatangi oleh para anggota DPRD, terutama juga didatangi oleh Pak Ion. Siap. Yang pertama, bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada saat ini, kita setelah nanti dilantik tanggal 20 Februari kita akan mengarahkan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Perubahan itu didasarkan pada satu, adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Jadi belanjanya terefisiensikan karena beberapa pos kegiatan itu tidak dilaksanakan, ditunda kegiatannya, kemudian diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Yang kedua, juga terjadinya refocusing anggaran di APBN 2025 yang berdampak pada berubahnya struktur anggaran di Provinsi Jawa Barat, yaitu hilangnya dana transfer daerah. Mau tidak mau ini akan berdampak pada fiskal APBD 2025. Untuk itu kami akan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dasar pembangunan di Jawa Barat. Kebutuhan dasar pembangunan di Jawa Barat yang pertama adalah, kita tahu yang selalu muncul ke media sosial dalam setiap waktu yang menjadi keluhan publik, yaitu satu, infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan pertama adalah jalan Provinsi Jawa Barat. Maka kebijakannya, Gubernur nanti setelah tanggal 20 itu memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotornya itu harus 100% untuk kepentingan infrastruktur jalan. Ada beberapa daerah yang surplus pendapatan daerahnya dari pajak kendaraan bermotor, tapi ada beberapa daerah yang masih kurang. Nah, untuk itu yang beberapa daerah yang masih kurang, nanti kita akan melihat kebutuhan di daerah tersebut. Di Provinsi Jawa Barat kan kita kurang lebih ada sekitar hampir 8 triliun. Nah, kalau konsisten dibelanjakan untuk infrastruktur jalan, sebenarnya jalan provinsi ini setahun anggaran saja sudah selesai. Karena kebutuhan infrastruktur jalan di provinsi itu 4,7 triliun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita dorong seiring dengan pertumbuhan pendidikan yang ada di Jawa Barat, yaitu satu, membuat ruang kelas baru, dua, membangun sekolah baru. Ini yang akan kita dorong. Nah, satu sekolah, satu ruang kelas itu akan dilengkapi oleh toilet. Ya, perhitungannya kita akan diperkirakan satu ruang kelas itu sekitar 400 juta satu ruang kelas. Karena ingin kita mendapatkan kelas yang mewah, agar saya tidak malu oleh ketua komisi 4, karena standarnya SMA Taruna Nusantara. Siap. Nah, itu yang nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan dorong lagi ke pengembangan irigasi yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kita ingin mendorong peningkatan produksi pangan di Provinsi Jawa Barat.
Nah, hari ini kita ada dua problem yang terjadi. Yang pertama, hilangnya anggaran di BBWS Jabar yang itu kurang lebih sekitar 340 miliar itu hilang. Nah, kemudian mau tidak mau kan harus terganti oleh anggaran dari provinsi. Yang kedua, hilangnya dana di AK kurang lebih 240 miliar, itu juga harus terganti. Nah, itu dari pos itu kan kita membutuhkan untuk menutupi anggaran yang hilang itu kurang lebih 600 miliar. Nah, 600 miliar. Nah, kemudian setelah irigasi, kita ingin dorong juga pengembangan teknologi pertanian, yaitu menumbuh kembangkan berbagai sumber-sumber air yang ada di areal pertanian menjadi sumber produksi. Belanja yang diperlukan untuk meningkatkan produksi air untuk kebutuhan pertanian itu kita nanti akan memperbanyak belanja pompa, kemudian termasuk dengan selangnya. Kemudian yang kedua, kita ingin membangun teknologi tepat guna dengan membuat saung-saung sawah, kemudian penutup pengganti gentengnya menggunakan panel surya, sehingga dia bisa menjadi penggerak mesin pompa air. Dan itu ini yang akan didorong. Kemudian yang berikutnya yang akan kita dorong itu juga pembangunan infrastruktur layanan kesehatan. Nah, kita ingin mengembangkan daerah-daerah perbatasan. Kalau dulu daerah perbatasan itu biasanya paling buruk layanannya, maka kita harus paling baik. Gapura perbatasan harus baik, kemudian puskesmas di daerah perbatasan harus baik, dokter-dokternya harus dokter-dokter yang punya kualifikasi, sehingga Jawa Barat menjadi terintegrasi dengan baik layanan kesehatannya. Termasuk kita akan mengintegrasikan seluruh bibir pantai yang ada di Jawa Barat dengan mengembangkan landasan pesawat kecil untuk di daerah-daerah pesisir. Landasan pesawat kecil ini tidak berdiri sendiri, nanti dia terintegrasi dengan jalan. Di jalannya 2 km diperlebar sehingga bisa ada, kalau dalam keadaan darurat, landasan pesawatnya bisa turun di situ. Dan kemudian juga si pesawat itu juga nanti akan ada patroli pesawat untuk memastikan kebersihan pantai, menekan angka kejahatan di laut dan sejenisnya yang menjadi kewenangan provinsi. Ini yang sehingga tidak terjadi lagi seperti saat ini di depan mata bikin pagar laut, tetapi ada posnya di situ, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, baru ribut ketika ada isu di Tangerang. Nah, kemudian yang akan menjadi concern kita lagi adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi, apa sih problemnya? Di jalan raya yang kita bangun itu nanti akan didorong jalan itu menuju apa yang menjadi kebutuhan dasar publik. Jadi nanti judul anggaran itu ada jalan menuju sentra produksi pertanian, ada jalan menuju sentra produksi perikanan, jalan menuju sentra produksi kelautan, jalan menuju sentra produksi kehutanan, perkebunan, kepariwisataan. Nah, dengan desain arsitektur, satu jalan-jalan yang sudah existing ada harus diperlebar, dibuat marka jalan, kemudian ada PGU-nya, ada CCTV-nya, dan ada tempat penyimpanan reklame, baligo, spanduk. Agar apa? Agar di Jawa Barat nanti tidak lagi berantakan berbagai spanduk bertebaran, pertama. Yang kedua, kita juga akan membuat beberapa percontohan, kan? Itu beberapa kota mungkin kita tetapkan dulu, atau beberapa kecamatan ditetapkan sebagai daerah yang terbebas dari kabel listrik dan kabel telepon di atas. Semuanya dipindahin ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau setiap jalan dilengkapi juga oleh gapura. Gapura itu ada gapura perbatasan provinsi, gapura perbatasan kabupaten, gapura perbatasan kecamatan, gapura perbatasan desa. Sehingga suasana budaya di Jawa Barat terasa, dan ini memiliki implikasi terhadap pariwisataan.
Yang berikutnya kita ingin membersihkan seluruh bangunan-bangunan yang berserakan di pinggir jalan. Warung-warung yang tidak terawat, tidak terurus, ditinggalkan oleh penghuninya, itu akan kita tata dengan warung-warung bambu yang sudah kita siapkan. Kita sudah bertemu dengan beberapa ahli di bidang itu, dan salah satu ahlinya dari Jerman. Nanti ada warung-warung yang tertata, dan dalam setiap kilometer jalan provinsi itu harus dibuatkan rest area. Rest areanya untuk pengembangan UMKM dan toilet. Nah, toilet ini kan paling pusing kalau di jalan tuh, harus ke toko pom bensin, WC umum. Nah, toilet itu nanti akan diserahkan ke Pak Ion. Karena biasanya yang pandai ngurus toilet dan jadi duit orang Tasik. Nggak ada masalah gitu loh, orang Tasik kasih aja inventaris itu sebagai bentuk penyertaan modal dia kan. Nah, ini yang menjadi concern kita. Nah, kemudian Bapak bisa melihat jalan-jalan provinsi itu drainasenya tidak terawat. Karena drainasenya tidak terawat, maka saya ingin 1 kilometer jalan provinsi ada satu petugas kebersihan yang ngurus jalan itu tiap hari, dan kalau bisa ngangkatnya jadi dari tenaga outsourcing yang ada di tempat itu, biar dia tidak usah lagi ongkosan, tapi sudah menjadi tradisi dalam setiap hari. Dan dulu saya pernah menerapkan itu ketika di Purwakarta, dan itu berhasil, jalan-jalan kabupaten bersih terawat. Nah, kemudian juga UPTD atau balai-balai itu untuk ditingkatkan kualifikasi peralatannya. Kita ini kan tidak kurang memiliki peralatan alat berat. Nah, saya harapkan di tahun ini belanja alat berat itu banyak, akan ditingkatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk satu, pemeliharaan jalan, kedua, pemeliharaan daerah aliran sungai, pemeliharaan muara-muara. Nah, nanti kan kita tinggal menggaji operatornya dan biaya BBM-nya, itu yang harus dilakukan, dibanding terus-terusan kita membuat proyek dari pemeliharaan itu. Nah, yang berikutnya gagasan kami yang kemarin itu adalah tentang pemeliharaan jalan, Pak. Pemeliharaan jalan ini seringkali tidak efektif. Jalannya sudah bolong lama, pas hujan deras, itu turunlah pemeliharaan jalan. Dan itu saya tahu kan, dari sekian tuh pemeliharaan tak sekian. Nah, saya ingin udahlah pola gitu rubah saja, jalan jelek udah ganti saja, nggak usah dipelihara lagi lah. Ganti konstruksi aja, bahkan itu lebih mahal biayanya dibanding membuat konstruksi baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah permohonan yang mendesak hari ini adalah pengembangan perusahaan-perusahaan yang akan menyerap ribuan tenaga kerja di kawasan Rebana, termasuk yang paling utama di Subang, yang BYD itu. Hari ini mereka mengalami problem vital. Pertama, akses jalan menuju pelabuhannya belum terkoneksi. Yang kedua, akses jalan provinsi dinilai dalam kacamata bisnis mereka terlalu kecil. Nah, yang berikutnya akhirnya solusinya juga dia meminta terakses ke tol Cipali. Nah, ini perlu. Terus kemudian di beberapa tempat seperti di Indramayu kan gitu, itu menjadi terisolasi. Nah, bagaimana solusinya? Saya cenderung kita tahun ini ngusulin untuk pembangunan exit tol Indramayu, ya kan? Kalau agar tidak terisolasi. Nah, kemudian beberapa jalan provinsinya itu harus segera dibangun. Untuk itu saya mohonlah dalam waktu cepat ini para anggota Komisi 4 untuk memberikan usulan jalan-jalan provinsi yang dalam keadaan darurat yang harus segera ditangani tahun ini. Nah, kemudian dari sisi aspek budgeting, kami sudah melakukan evaluasi, analisis terhadap anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Jabar tanpa merubah struktur belanja yang menjadi kebutuhan publik. Kita hanya merubah struktur belanja yang bukan kebutuhan publik, ya insya Allah lah, kalau kisaran 5,5 triliun sudah bisa kita sisihkan. Nah, ini akan difokuskan ke belanja yang tadi. Nah, terakhir adalah infrastruktur. Kita ingin membenahi rumah rakyat miskin. Kita ingin menghilangkan kampung-kampung kumuh. Nah,
desain tentang kampung kumuh kami sudah siapkan. Nah, standar untuk rumah rakyat miskin itu saya tadinya mau 40 juta, 50 juta. Tetapi mekanismenya saya ingin bahwa itu tinggal dipasang, Pak. Jadi saya sudah ada konsultannya. Ada yang terbuat dari bambu, Pak, yang itu berumur 30 tahun, 40 tahun. Itu ada. Rumah Risa ya. Jadi kalau uangnya yang diberikan, Pak, selalu peningkatan mutunya. Pokoknya nggak jelas aja saya lihat. Nah, saya ingin nanti orangnya suruh paparan di Komisi 3 sehingga sekian ribu rumah rakyat miskin itu Komisi 4 nanti tinggal dia plak gitu loh. Kayak ya itu yang di Unahan itu kan punya tuh. Nanti kita bisa ke Unhan, bisa kemana-mana agar rumahnya seragam, Pak. Rumahnya seragam, kemudian berteknologi, kemudian angka sekian itu si masyarakat itu tinggal menerima, tinggal pakai, tidak belanja. Dengan label rumah istimewa. Rumah istimewa, ya Pak. Nah itu rumah rakyat miskin ini menjadi. Nah, aspirasi itu menurut saya di situ fokusnya. Jadi kalau ya 50 juta layak, sudah ada toiletnya. Selama ini kan 22,5, ya kan keterimanya 20. Nah, kan gini-ginilah di jalannya banyak gitu. Itu saja. Selanjutnya Pak Ketua Komisi, persilakan. Terima kasih Pak Gubernur atas undangan terhadap kami Komisi 4 DPRD Jawa Barat, juga yang telah dipaparkan barusan mengenai fokus-fokus yang akan menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian kami di Komisi 4, Pak Gub. Kami sekaligus melaporkan bahwa baru minggu lalu kami berkoordinasi dengan mitra kerja di Komisi 4 karena kami sudah menangkap gejala-gejala dari Pak Gub bahwa concern pembangunan akan ditingkatkan di bidang infrastruktur. Jadi kami sudah mengundang kepala dinas dan mereka memaparkan kira-kira apa arahan dari Pak Gubernur ke-18 nantinya. Dan dari yang barusan dipaparkan semuanya, insya Allah dengan tadi 5,5 triliun yang diefisiensi untuk direalokasi di bidang-bidang pembangunan fisik, insya Allah ini bisa terencana, Pak. Mungkin beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah mengenai timing untuk pembahasan perubahan APBD. Hampir semua mitra kerja kami kemarin di Komisi 4 menyatakan bahwa kalau pembahasan APBD perubahan 2025 tidak selesai di bulan April, mungkin akan terjadi pembangunannya mungkin tidak bisa maksimal. Yang disampaikan kepada kami kemarin begitu di rapat komisi. Mengingat itu, makanya kami kemudian ya sudah, ini yang kita bahas bersama-sama di DPRD di Banggar. Timingnya kan harusnya kan RKPD perubahan dengan RKPD 26 berarti harus jadi simultan. Harus simultan, disusul dengan AWPPS perubahan, disusun dengan APBD perubahan 25. Nah, ini menjadi PR yang lumayan, Agung. Kalau April harus selesai, karena untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, April selesai artinya masih harus ada waktu untuk proses lelang tender, proses konsultasi dan pengerjaannya. Berarti harus mepet untuk selesai di tahun ini. Itu salah satu catatan. Kemudian yang kedua, catatan dari kami adalah konsep perubahan mekanisme pemberian rutilahu tadi. Saya pikir suatu hal yang menjadi terobosan ya, dengan anggaran yang 40-50 juta tapi sudah tinggal pasang. Ini baik. Yang menjadi catatan di rapat-rapat komisi adalah rumah tidak layak huni di kawasan provinsi itu terbatas di kawasan kumuh provinsi sesuai dengan keputusan gubernur sebelumnya. Jadi terbatas di kawasan kumuh 10-15 hektar. Ya, jadi saya ingin bicara menyelesaikan kemiskinan. Kita membangun rumah rakyat miskin yang bersumber dari provinsi
nanti saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu. Saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin mau dibangun di atas perkebunan PTPN, dimanapun, yang penting rakyat saya punya rumah. Persoalan besok dia berselisih karena rebutan tanah, itu bukan urusan saya. Jadi pokoknya di Jawa Barat nggak boleh ada kekumuhan, nggak boleh ada wajah yang berantakan, harus pakai skincare semuanya. Glowing. Ini yang pengen kita dengar Pak Gub. Baik, terima kasih. Jadi yang tadinya jadi catatan jadi tidak ada lagi catatannya. Artinya ini harus bisa kita laksanakan. Dan terima kasih atas inisiatifnya, terobosan yang saya kira ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin, karena memang biasanya satu terkendala kawasan kumuh 10-15 hektar, yang kedua terkendala juga status sertifikat. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan mau itu sertifikatnya siapa, yang penting rakyatnya harus punya rumah yang layak. Itu menurut saya terobosan yang kita harus apresiasi. Terima kasih Pak Gub, nanti kami akan menyampaikan kepada masyarakat di dapil yang kami wakili. Kemudian memang yang masih menjadi catatan kami di Komisi 4 juga adalah mengenai interkonektivitas antar daerah di provinsi. Seperti tadi disampaikan, BYD mau investasi di Subang, tapi kemudian menganggap atau menilai bahwa akses ke pelabuhan belum terkoneksi, jalan provinsi terlalu kecil, jadinya solusinya adalah minta dihubungkan dengan Cipali, tapi jadinya Indramayu nanti terskip gitu. Mungkin dengan adanya fokus peningkatan anggaran untuk infrastruktur jalan provinsi ini bisa jadi solusi, bisa terselesaikan, dan kita harapkan akan memancing investasi-investasi besar lainnya yang nantinya akan bisa meningkatkan lapangan kerja sampai ribuan bahkan. Ini saya kira baik, dan menurut saya memang tadinya anggaran untuk pemeliharaan atau anggaran untuk konstruksi jalan provinsi masih kurang. Kami Komisi 4 menyambut baik Pak Gubernur kalau misalnya memang dari realokasi yang 5,5 triliun itu jadinya kebutuhan untuk jalan provinsi bisa 100%, ini menjadi prioritas. Nah, tinggal nanti tadi kembali kepada timingnya, apakah memungkinkan jika kita kebut April selesai pembahasan, langsung dilanjutkan dengan proses lelang tender, langsung dikerjakan. Kami di Komisi 4 akan mengawal itu, Pak Gub. Jawa Barat ini kalau saya melihat mestinya Jawa Barat ini sebagaimana Provinsi Bali, Pak. Jawa Barat ini potensi pariwisatanya sangat kuat mestinya. Nah, saya lihat tadi baru masuk daerahnya Pak Gub ini kok kayak di Bali udah terencana dengan baik, terdesain dengan baik. Saya kira ini bisa kita kembangkan di daerah-daerah lain, Pak, gitu. Saya terus terang, Saya boleh nyela ya? siapa Pak Gub? Anggota Komisi 4 di desanya harus punya yang seperti ini. Nah, Dan siap. disiapkan. Nah, iya. Dapil saya nggak ada desanya. Kota ada, kota. Kelurahan kan desa yang ada di kota. Iya, saya kira betul Pak Gub yang digagas. Saya kira kaitannya misalkan gapuranisasi ini penting sebagai identitas, Pak. Karena saya melihat, saya ini aslinya orang Jawa, Pak. Saya kebetulan tinggal di kota Depok, yang sebenarnya budayanya Betawi kan gitu. Tapi kita di daerah-daerah lain juga tidak ketemu budaya Sunda, budaya Jawa Barat ini yang mana gitu loh. Jadi orang nggak tahu, Pak. Tapi kalau Pak Gub punya gagasan bikin gapuranisasi di setiap perbatasan, saya kira ini penting, Pak. Orang masuk pasti tahu ini Jawa Barat kan gitu. Kalau dulu mungkin kalau kayak di Depok, Pak, memang Depok ini ada persoalan jalan-jalannya masih jelek, Pak. Saya kira kemarin Pak Wali juga sudah koordinasi, kebetulan kita satu koalisi, Pak. Dan menang ya koalisi Bapak? Iya, siapa? Menang, Pak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Gub ini Kota Depok juga kebagian terselamatkan dari ketertinggalan pembangunan, Pak. Karena Depok ini walaupun di pinggiran Jakarta, Bogor City Jakarta, tapi jauh tertinggal, Pak. Jalan-jalannya masih sempit,
jelek, ya kan gitu. Jadi kalau orang membedakan antara Depok dengan Jakarta atau nggak usah Jakarta, kota Tangerang Selatan Pak, itu kalau jalannya sempit jelek itu masuknya Jawa Barat Pak, ya kan kayak gitu. Nah saya kira ini penting sebagai etalase, saya kira betul perbatasan ini harus menjadi concern kita juga. Jangan sampai orang semua kalau masuk Depok itu jalannya jelek, pasti masuk Depok, pasti masuk Jawa Barat, itu Pak yang kita tidak inginkan. Nah ke depan saya berharap ini kalau betul-betul bisa terrealisasi, saya kira anggaran tadi sudah besar, tinggal bagaimana perencanaan kita cepat dan terencana dengan baik sehingga bisa kita eksekusi Pak. Maksimal di 2025 ini sudah ada langkah konkret gitu Pak. Karena sudah viral di mana-mana Pak gitu. Jadi saya kira tinggal pelaksanaannya saja gitu. Nah selain itu saya kira tadi kaitannya mungkin identitas wilayah, identitas kebudayaan kita sangat penting. Yang kedua Pak, fasilitas jalannya harus kita juga kita tuntaskan gitu. Jangan sampai jalan kita baik, mulus ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Gub, tapi fasilitas jalannya masih tertinggal Pak. Nah mudah-mudahan juga fasilitas jalan ini juga ada unsur kebudayaannya juga Pak. Misalkan tadi PJU-nya bagus, desainnya ada unsur lokalitasnya. Saya kira pasti nanti di mana-mana akan viral lagi. Jawa Barat pasti pertumbuhan ekonomi akan pesat. Di Bali sudah ada pusat kebudayaan yang akan dibangun besar-besaran Pak di Bali. Kapan hari kita kunjungan ke sana? Saya kira Jawa Barat kalau perlu kita bikin satu pusat kebudayaan Jawa Barat itu di mana? Satu area yang bisa merepresentasikan Jawa Barat Pak. Itu kita harapkan. PKB Pak saya. Luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak Gub. Saya kira saya cocok sekali gitu loh. Cocok sekali cara pandangnya, cara konsep pembangunan saya kira sangat tepat, dan saya kira ini ke depan akan menjadi Jawa Barat akan menjadi trade center baik dari pariwisata, industri dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak yang bisa menjadi masukan kami dan menjadi harapan kami sebagai anggota Komisi 4. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah gubernur kan mengorkestrasi seluruh kinerja kabupaten kota secara menyeluruh. Bahwa sampai saat ini kami sudah sangat terpadu dengan para bupati wali kota, dengan para sekda, dengan para kepala bapeda. Nah orkestrasi itu nanti akan kita wujudkan dari mulai pembahasan APBD kabupaten kota Pak. APBD kabupaten kota mekanismenya akan dirubah. Kalau dulu paripurna kemudian baru evaluasi gubernur, nanti tidak. Pembahasan di DPR, di Banggar setelah selesai disampaikan ke gubernur. Nanti dievaluasi bersama melibatkan para anggota DPRD provinsi untuk menekankan apakah APBD ini di daerah pemilihan Bapak Ibu ini sudah mencerminkan keinginan publik atau tidak. Apakah belanja-belanja ini tepat atau tidak. Nah setelah itu baru disampaikan ke DPRD untuk dibahas kembali di rapat gabungan. Nah kalau sekarang kan paripurna dievaluasi balik lagi ke DPRD yang bahas hanya pimpinan, akhirnya bergaining pimpinan yang tinggi terhadap bupati wali kota. Ini akan kita rubah. Terus yang kedua, kita paham bahwa Pak Yunto memang nggak cerita Jawa Barat. Kalau bicara persoalan disparitas anggaran dana bagi hasil kendaraan, ya memang Tasik kecil dapatnya Pak. Ya, walaupun memang berpuluh-puluh tahun bantuan provinsinya 750 miliar. Ketawa deh. Depok kadang nggak dapat gitu kan. Kabupaten Bekasi kecil. Nah, gini, saya punya solusi. Solusinya begini deh, bahwa bagi hasil itu memang itu adalah kemestian undang-undang, ya kan? Daerah besar juga karena dengan resiko dan kepadatan penduduknya yang luar biasa. Dicontoh misalnya di Bekasi ada satu desa penduduknya di Tambun Selatan 150.000 satu desa. Nah, solusinya bagaimana Pak? Solusinya saya memberikan insentif fiskal. Insentif fiskal untuk penghasil karbon, yaitu perkebunan, kehutanan, areal pertanian. Tetapi insentif itu nggak dalam bentuk uang Pak. Kalau insentif bentuk uang nggak akan benar lagi. Sudahlah, jalan-jalan yang ke areal perkebunan yang tadi di daerah Garut Selatan, Cianjur Selatan, segala macam diambil alih aja sama provinsi. Sudah.
diambil alih saja sama provinsi, itu insentif fiskal kita untuk menyelesaikan kemiskinan, kemudian pendidikan kita tingkatkan, termasuk tadi itu yang disampaikan, kita sudah menyiapkan 10 jembatan gantung yang hari ini akan segera dibangun di seluruh Jawa Barat, yaitu jembatan-jembatan yang roboh itu, kita sudah identifikasi. Nah, kemudian kalau alasan PU-nya adalah takut, ya udahlah, kepala PU nanti harus punya keyakinan bahwa anggaran besar kerjakan selamat dan tepat waktu. Sudah. Kalau orang-orang perusahaan nanti nggak akan tercapai, nggak akan bisa. Nah, nanti kalau lebih dikit kan juga kita nggak ada masalah, gitu loh. Lebih dikit misalnya sampai Januari yang nggak ada soal. Kalau untuk demi kebaikan, demi pembangunan dan tidak koruptif kegiatannya. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan mengenai pembangunan jalan. Gerbang tol harus di mana saja, di kabupaten mana saja. Nanti tol Cigatas bagaimana nasibnya. Kemudian jalan tambang Parung Panjang bagaimana. Nanti setelah saya pelantikan kan ada retreat dulu sampai nanti di minggu pertama bulan puasa kita bikin rapat kerja pembangunan infrastruktur Jawa Barat. Bupati kita undang Menteri Perhubungan, kita undang Menteri PU, kita undang Menteri Lingkungan Hidup, karena di lingkungan hidup yang direkomendir untuk PLTS cuma satu, yaitu itu yang legok nangka, karena pemerintah provinsinya tidak mengajukan. Nah, PLTS rencana saya ingin membangun di daerah ex-presidenan, saya menyebutnya kantor gubernur wilayah budaya, yaitu di wilayah Cirebon, satu di wilayah Bogor, satu di wilayah Garut, Tasik, mana, satu wilayah di Purwakarta, Subang di mana, satu di kota Bandung di mana, gitu loh, di wilayah itu. Kita ingin bangun 5 PLTS. Kalau estimasinya satu PLTS itu misalnya 1 triliun, maka dibutuhkan 5 triliun. 5 triliun kan kesempatan saya memimpin itu minimal 4 tahun ke depan, gitu loh. 5 tahun ke depan, kalau 1 tahun kita bikin 2 triliun untuk PLTS, bisa kok. Bisa, saya yakin betul. Gitu. Nah, ini yang akan dibuat rencananya, dibuat dengan baik. Tata ruang saya sudah minta untuk di 2026 ini kita evaluasi agar tidak ribut terus. Nutup tambang memang peruntukannya, izinnya keluar kan kita repot banget. Nah, ini yang akan segera termasuk kami akan melakukan pengambil alihan dalam bentuk kerjasama atau apapun dengan area perkebunan itu. Kita akan hijaukan, kita akan dorong masyarakat berpartisipasi di sana menjadi petani yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, kemudian yang terakhir adalah seluruh kegiatan ini kan juga harus dikerjasamakan dengan bupati wali kotanya. Maka fungsi evaluasi gubernur itu yang penting, karena gubernur nanti bisa mencoret anggaran Anda harusnya untuk jalan dulu ini jalan kewajiban Anda, ini jalan kewajiban provinsi, ini irigasi kewajiban Anda, ini irigasi kewajiban provinsi. Sekolah-sekolah Bekasi itu benar Pak, itu dibodohkan Pak, karena orangnya orientasi pada uang banyak, pendidikannya tidak tersentuh, SMP, SMA-nya kurang. Sehingga di tahun ini kami mungkin akan lebih membangun, logikanya adalah logika provinsi juga yang salah. 1 kecamatan 2 SMA. 1 kecamatan 2 SMA di Tasik cukup, karena 1 kecamatan 10.000. Di Bekasi 500.000 Pak. Jadi Bekasi itu resikonya tinggi Pak. Nah, ini akan kita buat logika-logika ini akan termasuk desa Pak. Nanti desa itu kita akan undang juga Mendes Pak, agar alokasinya tepat, gitu loh. Desa ini kenapa berproblema ini? Karena bangunnya duitnya dibagi-bagi tiap tahun, gocap per RW. Tahun depan rusak lagi. Nah, nanti saya minta desa per blok. Nanti desa itu mana kewajiban desa, 1 RW ini di sini 1 RW ini provinsi, 1 RW ini adalah kabupaten. Jadi jelas membangunnya. Nah, ini terakhir kita Pak, desa ini kita akan membuat 1 lomba dalam setiap tahun, lomba desa dan kelurahan, di mana juara pertamanya nanti mendapat bantuan infrastruktur senilai 5 miliar per desa dan kelurahan. Agar terbentuk kampung seperti ini Pak, terkonsep. Nah, ini saya ucapkan terima kasih, saya kagum banget sama orang Jawa Pak. Orang Jawa ini di Jawa Barat yang memberikan supporting tentang kebudayaan terhadap saya itu justru orang-orang Jawa. Mudah-mudahan orang-orang Sunda punya kesadaran bahwa Sunda harus punya identitas. Identitas Sunda bukan hanya dirindukan oleh orang Sunda, tapi dirindukan oleh orang Jawa yang tinggal di Sunda. Itu penting. Iya, ada Ujami balik batu. Dan terakhir Pak, Depok itu
harus setara dengan Jakarta, itu tekad saya. Mantap. Kota Bekasi harus setara dengan Jakarta. Nanti trotoarnya harus setara dengan Jakarta, jalan hotniknya harus setara dengan Jakarta, PJU-nya harus setara dengan Jakarta. Bagi saya itu adalah etalase dan kehormatan sebagai masyarakat Jawa Barat. Itu saja, saya ucapkan terima kasih, atur nuhun semuanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.